Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dalam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Bapak Aswin Widianto SMA, selaku PLT Direktur PMPK. Yang saya hormati Bapak Agung, peneliti, Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Ila roti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara bestari ini tanggal 29 April 2024. Acara ini kita mulai. Acara yang kedua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Silakan. Hadirin duduk kembali. Kemudian pada acara yang ketiga itu pembacaan doa. Pembacaan doa ini yang nanti akan dipimpin oleh Pak Asmawi. Kepada yang saya persilakan. Pak Asmawi, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, agar acara ini kita laksanakan bernilai ibadah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, 'Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, 'Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, 'Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, 'Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
Tuhan kami. Masih suasana bulan Syawal yang penuh limpahan rahmat, makfirah dan ampunan ini, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di siang hari ini. Selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada kami, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami. Tali persaudaraan atau silaturahmi di antara kami semakin erat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Terimalah amal ibadah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah sebaik-sebaik pelindung, dan Engkau Maha Pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, berkah hidup kami, selamatkan kami, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut, wa najata minan nar wa afwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa yang akan mudah-mudahan di acara ini berjalan dengan lancar. Kepada acara yang keempat, yaitu arahan Bapak PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Aswin Widianto. Saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Maulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama-tama, puji syukur tentunya kehadirat Allah, kita diberikan kesempatan untuk selalu berkumpul ya di acara Bestari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang dengan semangat ya bersama kita di Bestari. Mungkin yang belum hadir bisa sambil dicolek untuk bergabung ya. Jadi saya ingin nanti acara Bestari ini selain sebagai ajang silaturahmi rutin kita, juga sebagai media untuk kita update informasi kebijakan gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan usul juga ke teman-teman panitia di tim Bestari ya. Jadi nanti yang akan kita angkat adalah isu-isu yang terkini gitu ya. Kalau tidak salah hari ini terkait sekolah yang dicita-citakan ya. Jadi ini juga menjadi isu yang terkini, transformasi satuan pendidikan menuju sekolah yang dicita-citakan. Jadi nanti mungkin terus kita coba update. Jadi memang tim Bestari harus juga terus memantau ya perkembangan-perkembangan dinamika terkini, dan kita akan share di Bestari ini sehingga teman-teman di Direktorat PMPK selalu update gitu ya dengan isu-isu terkini, baik yang terkait dengan PMO PDM maupun isu-isu lain yang sifatnya lebih general di Kemendikbudristek, tapi yang dipastikan bahwa Bestari akan selalu mengangkat isu-isu yang up to date. Saya rasa itu mungkin, dan juga minta bantuan teman-teman Katimker dan Kasubag Tata Usaha atau yang mungkin saat ini
mewakili Pak Kasubag ya untuk bisa sounding ke teman-teman yang belum hadir untuk bisa bergabung agar bisa sama-sama mendapatkan kesempatan yang baik untuk mendapatkan informasi di samping kita terus bersilaturahmi. Demikian mungkin dari saya, kalaupun harus membuka, kita buka acara Bestari hari ini bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Maulani. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Direktur. Saya membagikan rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Pak Sundianto. Mudah-mudahan kita dapat mengerti dan memahami. Kita meningkat kepada acara yang kelima, itu sharing session. Nanti dipimpin oleh Bapak Rifki, SPD. Pak Rifki, siap? Ya, Siap, silakan. Pak Momo. Ya, Baik, silakan. terima kasih. Ya. Baik, selamat pagi Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di Direktorat Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus, Bapak Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang fit ya, kondisi yang paripurna, sehingga kita masih bisa berkumpul dan berkarya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin setelah pada sesi ini, gitu ya, nanti Mas Agung akan menyampaikan eh, yang tadi disampaikan Pak Direktur, yaitu transformasi satuan pendidikan, bagaimana sekolah yang kita cita-citakan, dan ini menurut informasi dari Ring 1 gitu ya, informasi dari Ring 1, katanya ini program prioritas ya di Direktorat Jenderal Politik Dasman. Bukan begitu ya Mas Agung ya? Jadi ini program prioritas, tuh. Dan nanti Benar banget. ya nanti resources atau sumber daya yang dibutuhkan semua akan bermuara ke program ini seperti itu. Nah, betul atau tidaknya untuk saat ini kita coba simak dulu seperti apa sih sekolah yang kita cita-citakan yang menjadi program prioritas ini. Untuk itu, Mas Agung silahkan mulai diskusinya. Ini diskusi ya sifatnya ya. Jadi kita kayak podcast aja gitu. Jadi Bapak Ibu kalau yang ingin apa berkomentar gitu langsung saja, tidak perlu masuk ke sesi tanya jawab di akhir nanti gitu. Oke, Silakan Mas Agung dimulai materinya. oke, Mas Rifki. Baik, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Pak Direktur yang sudah membuka tadi acara kegiatan kita. Kemudian saya hormati juga Bapak dan Ibu Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat PMPK, Bapak dan Ibu seluruh keluarga besar Direktorat PMPK yang sudah hadir di acara Bestari di pagi hari ini. Terima kasih. Baik, oke. Saya tadi sebenarnya agak apa namanya prepare ya. Tadi waktu di rapat, Mas Agung nanti waktunya ngisi. Lupa saya kalau ternyata hari ini jadwalnya Bestari jadi jam 11. Oke, tapi tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Rifki juga. Pagi ini mungkin kami akan berbagi dengan Bapak dan Ibu terkait dengan hal yang mungkin lumayan baru. Mohon izin nanti kami akan berbagi dan hari ini mungkin mohon izin Mas Rifki kita ada buat sedikit berbeda ya. Biasanya kan kami nyampaikan materi kemudian ada kuis dan lain sebagainya. Mungkin hari ini nanti kita akan sedikit berbeda apa namanya. Kita ke seluruh teman-teman nanti kita bebas Bapak dan Ibu boleh menyampaikan pendapat. Itu akan kita catat karena nanti itu juga akan menjadi bagian dari hal-hal yang mungkin menjadi masukan kita bersama. Oke, mohon izin saya share screen dulu. Rasanya nggak afdol kalau kita mau berbagi kok nggak ada bahannya gitu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, tadi disampaikan oleh Pak Direktur juga, pagi hari ini kita di Bestari PMPK, Tim Kerja 4 Data dan Penjaminan Mutu. Jadi hari ini, mohon maaf di paparan ini saya tulis for brainstorming, not for sharing ya, karena sebenarnya memang ini saya ingin berbagi kepada keluarga besar Direktorat PMPK sesuatu hal yang baru. Ada hal yang baru yang mungkin Bapak dan Ibu saat ini baru sekian ribu orang saja dari sekian ratus juta warga Indonesia yang tahu terkait hal ini dan Bapak dan Ibu salah satunya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu adalah bagian kurang dari 1.000 bahkan, mungkin kurang dari 1.000 yang mungkin sudah tahu hal ini dari 250 juta penduduk Indonesia gitu ya. Jadi mohon izin ini hal yang mungkin akan kami share ke Bapak dan Ibu
terkait dengan kebijakan Kemendikbud. Tadi sampean Pak Aswin ada hal-hal terkait updating kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu kita bagi, yang kita perlu pahami bersama. Baik, Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bersama, saat ini kebijakan Merdeka Belajar kita menyentuh di semua ranah. Jadi di semua hal terkait termasuk juga di semua bagian satuan pendidikan. Kita, saat kita berbicara pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus, kita sama-sama ketahui hal yang eksplisit yang kita tangani, Bapak dan Ibu juga sama-sama tahu, kita menangani sekolah luar biasa, kemudian ada sanggar kegiatan belajar dan juga pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini bentuk satuan pendidikan. Lalu kemudian seringkali kita melihat sesuatu itu secara terpisah. Nah, jadi contohnya ini, contohnya. Kami di Ini tim kerja filenya memang 4, belum bergerak ya, Mas Agung? gimana Pak? Belum Pak, Paparannya belum. memang belum bergerak. Belum, Oke, belum Pak, baru belum. pemanasan ya. Belum bergerak Lanjut, Pak. lanjut. Ya. Karena paparan saya cukup banyak, Bapak dan Ibu, mohon izin ada kisaran 150-an lembar, nanti harap bersabar gitu ya. Jadi yang pertama tadi, kita seringkali memandangnya secara parsial, Bapak dan Ibu. Mungkin di tim keempat yang biasa menangani mungkin asesmen data, kami melihat suatu satuan pendidikan atas dari sudut pandang itu. Bagaimana asesmennya, bagaimana mungkin pelaksanaan asesmennya, bagaimana kondisinya mereka dalam implementasinya, rapor pendidikannya gitu. Mungkin Bapak dan Ibu yang di tim kelima memandangi dari segi regulasinya. Seperti apa penerapan regulasi di daerah, seperti apa penerapan regulasi di satuan pendidikan. Mungkin dari sisi yang lain di inovasi transformasi, memandangnya bagaimana implementasi IKM-nya gitu ya. Kita seringkali memandang kebijakan ini sebagai kebijakan yang parsial. Saya memegang mungkin tim keempat akan berbicara terkait hanya pada asesmen PBD gitu ya. Tahunya juga hanya itu. Nah, kemudian di tim ketiga kerjasama dengan UPT dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang publikasi hanya publikasi. Kita seringkali memandang kebijakan-kebijakan kita dalam satu parsial yang kecil-kecil. Gitu. Sementara saya ingin menunjukkan sesuatu Bapak dan Ibu, satu slide yang ini sebenarnya ini adalah konsep yang memang sudah disepakati bersama di kementerian kita terkait seperti mekanisme kita dalam melakukan kebijakan yang nantinya mengarahnya tetap akan tadi semakin sampaikan Pak Aswin satuan pendidikan yang kita cita-citakan. Tapi kita mulai dulu dari seperti apa sih sebenarnya kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan saat ini. Oke, Bapak dan Ibu di layar sudah tampak ya satu siklus ini. Saya yakin Bapak dan Ibu semuanya yang ada di ruangan ini setidaknya pernah melihat tulisan dan atau gambarnya. Meskipun bentuknya, saya lihat bentuknya, tapi esensinya. Contoh, ada tulisan Siplak, ada tulisan Platform Merdeka Mengajar, ada Arkas, dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak melihat ini. Saya yakin tidak satu pun belum pernah melihat ini. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya apa hubungan dari masing-masing kebijakan yang sudah dibuat di Kemendikbudristek saat ini. Jadi kalau kita lihat dalam siklus ini, mohon izin Bapak dan Ibu, seringkali kita sampaikan ya, seringkali kita mendengar dan juga disampaikan oleh Pak Dirjen. Tujuan utama kita itu ujungnya apa sih? Selalu murid, murid, dan murid. Peserta didik, murid adalah suatu yang memang tujuan kita apapun kebijakan yang kita buat. Untuk menuju ke sana, apa yang sudah kita lakukan? Seperti apa kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek? Kita mulai dari awal. Dan saya yakin ini semua akan berhubungan dengan Bapak dan Ibu semuanya dari sini. Contoh, di Kemendikbudristek ada berbagai macam program yang sudah dikeluarkan. Baik itu sekolah penggerak, PSP, di tim 1 gitu ya. Kemudian di SMK ada pusat keunggulan. Ada juga program organisasi penggerak. Kemudian berbagai platform teknologi. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak asing lagi. Ada BOSP gitu ya. Kemudian ada juga pengadaannya lewat Siplah. Kemudian ada guru penggerak melalui PMM dan lain sebagainya, komunitas belajarnya. Kemudian kurikulum asesmennya. Ada lagi kita ada uji kesetaraan, ada asesmen nasional. Kemudian ada perencanaan berbasis data yang masing-masing kemudian diturunkan dalam platform yang bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan dan atau dalam mereka memperbaiki kualitas layanan pendidikannya. Jadi program-program ini kemudian
kita sudah siapkan semua. Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu setiap orang di sini menyiapkan program-program tersebut. Semuanya disiapkan. Tidak mungkin dong, hanya mungkin tim keempat yang menyiapkan rapor pendidikan. Tapi kita semua menyiapkan. Di tim kelima menyiapkan arkasnya misalkan, atau tim ke-1. Dan lain sebagainya. Penguatan UPT-nya. Ini peran kita. Kebijakan-kebijakan ini, bagaimana agar kebijakan sampai pada satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah. Itulah yang kita sebut sebagai advokasi. Kita mengadvokasi saat kita turun, seringkali kita dipesan oleh Pak Dirjen, kita turun bukan sebagai Agung seorang PMPK saja, tapi juga Agung seorang dari Kemendikbud Ristek. Kebijakan global ini Bapak dan Ibu setidaknya harus memahami itu. Kita mengadvokasi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya tentunya. Kabupaten kota, SD, SMP, kemudian pendidikan kesetaraan dan PAUD. Di provinsi ada SMA, SMK, SLB, kecuali di Papua dan DKI ya. Nah, advokasi yang kita lakukan tujuannya buat apa? Ujungnya tetap Bapak dan Ibu tidak berubah, tetap ke peserta didik, kesatuan pendidikan. Baik itu kebijakan di kepala sekolahnya, kemudian di komunitas belajarnya, kemudian guru-gurunya, terutama adalah muridnya. Nah, sekarang kita sudah tahu kebijakan secara globalnya yang sudah kita buat, masing-masing kita buat, di teman-teman masing-masing sudah buat, kita kumpulkan jadi satu nih. Apa sih benang merahnya dari semua kebijakan yang sudah kita buat? Tujuan utama kita itu apa sih? Sebenarnya dari seluruh program yang ada. Jadi kami sudah membuat rangkuman di sini. Tujuan utama seluruh kebijakan dari Merdeka Belajar 1 sampai sekarang 26 ya kalau tidak salah. Sebenarnya Bapak dan Ibu adalah kita ingin, dan saya yakin kita semuanya sangat ingin satuan pendidikan kita, sekolah-sekolah kita, menuju sekolah-sekolah yang kita cita-citakan. Kenapa kita memakai kata-kata yang kita cita-citakan? Karena banyak sekali persepsi orang mungkin yang kita cita-cita sekolah itu seperti apa sih kalau cita-cita? Mungkin saya rasa hampir semuanya sama lah. Baik itu mungkin secara sudut pandang kita masing-masing ya. Ada yang memandang sekolah itu dengan berbagai sudut pandang. Tapi ujungnya apa? Bagaimana kita bisa menciptakan satuan pendidikan kita sesuai satuan pendidikan yang kita cita-citakan. Yang bermutu, yang berkualitas, apapun itu pembahasannya. Nah, masing-masing kebijakan inilah yang ujung bersamanya adalah terkait dengan bagaimana satuan pendidikan di Indonesia seluruhnya mengalami transformasi menuju perbaikan. Nah, saya kasih bocoran nih. Satuan pendidikan yang kita cita-citakan saat dibuat dalam sebuah kata-kata yang sudah kita hubungkan dengan sesuatu yang bisa kita ukur bersama saat ini seperti apa. Karena sebelumnya mungkin kita akan melihat sekolah yang bermutu itu ya kalau akreditasinya A. Kan begitu ya. Akreditasinya A itu sekolah yang bermutu. Sekolah yang bermutu adalah mereka yang kalau SMA lulusannya masuk universitas semua misalnya. Sekolah yang bermutu jika PAUD-nya anak-anaknya bahagia misalkan. Banyak indikator yang sebenarnya bisa muncul seperti apa sekolah yang kita cita-citakan. Oke. Ini kunci dari yang akan kita bahas hari ini. Jadi pertama, kalau seluruh kebijakan tadi sudah dibuat, sebenarnya Bapak dan Ibu, ada 4 ciri utama sekolah yang kita cita-citakan itu. Yang sebenarnya semua ini juga sudah selaras dari kebijakan sebelumnya terkait apa? Rapor pendidikan. Terkadang kita seringkali melakukan sesuatu yang tidak bisa diukur, tapi di sini semuanya bisa diukur. Ya, ada 4 ciri utama untuk satuan pendidikan, sekolah yang berkualitas sesuai yang kita cita-citakan. Apa itu? Tentu seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana setiap sekolah bisa melakukan sesuatu yang pembelajarannya berpusat pada murid, tidak lagi berpusat kepada hanya guru, tidak lagi guru yang mengajari depan, pokoknya begitu ya. Jadi pembelajaran berpusat pada murid. Kedua, oke, ini jika nanti Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin interupsi, silakan ya, tidak harus nunggu. Nanti boleh ya. Kedua, pendidik yang reflektif. Tentunya guru-guru kita juga akan berpengaruh, pendidiknya akan berpengaruh. Yang ketiga, iklim sekolahnya. Seringkali iklim sekolah itu menjadi hal yang pokok. Kemarin disampaikan ada pembulian dan lain sebagainya. Bagaimana sekolah bisa nyaman
jika lingkungannya tidak nyaman. Nah, tiga hal ini tidak akan bisa terwujud tanpa sebuah kepemimpinan atau seorang pemimpin yang baik, tanpa seorang mau untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi ini sebenarnya hal yang sangat sepele. Saya yakin Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sekolah yang berkualitas, ternyata yang berkualitas itu hanya seperti ini loh. Sekolah yang berkualitas itu ternyata bisa kalau kita kelompokkan tidak banyak kok. Hanya mungkin turunannya bagaimana melakukan ini yang menjadi PR besar kita bersama. Jadi ini kalau kita mau perdalam satu persatu seperti saya sampaikan tadi, mungkin paparan saya ada 150 sekian. Oke, ini ada yang raise hand nih, kayaknya Mas Rifki ini. Bapak dan Ibu, oke. Oke, Mas Rifki, ini sepertinya Ya, boleh kita sharing session Bapak dan Ibu ya. Di agenda Ya. kali ini, setelah saya sampaikan ini hal yang mungkin umum yang ingin saya sampaikan. Saya tidak menyampaikan banyak, saya hanya menyampaikan sampai di titik ini saja, Bapak dan Ibu. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saya ingin berbagi informasi ciri utama sekolah apa untuk memberikan gambaran Bapak dan Ibu dalam pola berpikir. Sekarang untuk detailnya, saya mau ngajak diskusi, silahkan kita diskusi, mic-nya di open, Mas Rifki yang akan menjelaskan bagaimana. Silakan Mas Rifki. baik, terima kasih Mas Agung. Ini sebenarnya konsepnya luar biasa luas ya gitu ya. Dan nggak cukup sebenarnya dengan 100 Iya, betul, betul. slides gitu. Nggak cukup dengan 100 slide di sederhanakan dijadikan 1-2 slides ini saja gitu ya. Tapi ada yang menarik nih Mas Agung, Betul. Bapak Ibu sekalian juga ya. Dari sekian banyak program yang sudah diluncurkan oleh Kemdikbud, kita di Direktorat Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus barangkali belum melihat banyak program yang konteksnya itu di SKB, PKBM gitu ya, juga di SLB gitu. Nah, tadi juga di awal konteksnya ya untuk kesetaraan karena kaitannya dengan guru dan tenaga kependidikan, saat ini kan yang sudah ada untuk yang di poin keempat nih, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Itu kan nantinya kepala satuan pendidikan itu akan diukur kompetensinya, diukur manajerialnya itu untuk kemudian kalau kita mungkin masuknya ke SKP ya, penilaian kinerjanya gitu. Tapi betul, Nah, betul, kalau betul. di kesetaraan, eh, ini mungkin intervensinya bisa bagi SKB gitu. Tapi bagaimana dengan PKBM yang 100% ini adalah kepala satuannya swasta semua gitu, nggak Betul. punya SKP-nya gitu. Itu satu. Kemudian ini saya memantik saja ya. Dan kenapa tidak ada kuis? Karena saya tidak bisa ikutan, jadi saya tidak bisa menjuarai lagi karena orang dalam gitu ya. Tapi yang kedua, konteksnya ini untuk SLB, tadi kan Mas Agung bilang kita mengawalinya dari asesmen nasional. Bagaimana dengan SLB yang partisipasinya dalam asesmen nasional ini terbatas. Nah, ini kan dua hal yang secara kontekstual ada di PMPK gitu ya. Apakah kita kalau dari gambaran yang Mas Agung sampaikan tadi di slide ke-1 dan kedua ini gitu ya, di samping slide judul, apakah kita di PMPK itu tidak punya SLB, SKB, dan PKBM yang kita cita-citakan itu akan seperti apa gitu. Nah, ini seperti apa nih Mas Agung alat bantunya yang udah ada di program kebijakan Kemdikbud gitu. Nah, oke, baik, terima kasih sekali. Wah, ini malah aku diserang anak buahku sendiri gimana tuh? Baik, oke, Bapak dan Ibu. Nanti kalau ada yang lain Bapak dan Ibu, kita open sharing ya. Saya ini tidak ngobrol berdua dengan Mas Rifki. Saya ngobrol dengan 122 orang yang dimana tidak di-mute mic-nya dan bisa di-open. Ya, saya memperkenankan Bapak dan Ibu untuk kita sharing. Oke, ini satu-satu coba kita ulas. Tadi sampaikan Mas Rifki. Yang ada di slide ini memang berlaku untuk bagaimana dengan kita yang di kesetaraan. Sementara saat kita bicara kepemimpinan, sekolah dan lain sebagainya ini mungkin yang bisa diukur saat ini posisi untuk SKP lain sebagainya barangkali untuk penilaian kinerja barangkali seperti di atas ya. Itu untuk satuan pendidikan yang di formal. Oke. Bapak dan Ibu, saat kita berbicara ini saya mau menyampaikan hal yang secara umum. Apakah ada yang tidak ternaungi dari hal yang umum ini meskipun secara eksplisit yang ada di kita mungkin di SKB PKBM termasuk SLB perlu kita perdalam kembali. Seringkali
kita sendiri, kita seringkali nih, kita lupa hal yang ini untuk kita eksplisitkan ke yang sudah kita buat masing-masing. Jika secara umumnya sebenarnya pada dasarnya gambarannya sama. Di lingkungan pembelajaran, baik itu peserta didik maupun lingkungan pendidik, saya nyebutnya, kalau di sini mungkin nyebutnya guru ya, kita nyebutnya pendidik ya, semuanya berlaku sama. Di PKBM, di kesetaraan pun juga namanya kita sebutnya sebagai pendidik. Tipikalnya sama. Ini yang membuat kita menyampaikan ini dalam hal yang umum. Berbeda, ada beberapa perbedaan yang mungkin nanti ada yang ada di PAUD maupun di SMK. Termasuk tadi mohon izin Mas Rifki juga menyampaikan di kesetaraan nih sama SLB. Oh betul, ada hal eksplisit yang harus di sini. Seperti apa sih sebenarnya SKB atau PKBM yang kita cita-citakan? Seperti apa sih sebenarnya SLB yang kita cita-citakan? Dari 4 hal ini, apakah ada hal yang mungkin perlu kita masukkan? Nah, ini kami perlu sharing juga dengan teman-teman. Saya mungkin belum bisa menjawab semuanya, karena saya juga perlu masukan dari Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu, baik itu mungkin yang baik ASN ataupun tidak, Bapak dan Ibu yang mungkin ASN, yang teman-teman yang sering berhubungan dengan sekolah, mari kita berbagi. Kami juga perlu masukan ini. Dari hal yang umum seperti ini, bagaimana kepada kita di PMPK. Kami ngajaknya berpikir. Kami ngajaknya berpikir, Bapak dan Ibu, kami ingin berbagi dan kami juga ingin dapat feedback. Jadi hari ini kita juga tidak hanya berbagi, tapi kita juga harapkan ada feedback. Kemudian Mas Rifki tadi yang terkait dengan assessment ya. Assessment bagaimana SLB seringkali bahkan di tim kita sendiri, Bapak dan Ibu di PMPK, menanyakan, Mas ini SLB kita AN tidak bisa akses rapor atau mungkin rapornya nggak bisa. Kemudian karena tidak ikut AN dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, untuk saat sekolah luar biasa, memang asesmen nasional itu hanya bisa diikuti oleh satu disabilitas sensorik sensorik netra, tidak bisa ya diikuti oleh sensorik netra, jadi hanya bisa oleh rungu dan juga wicara, dan juga disabilitas fisik ya. Jadi hanya itu yang bisa. Di luar itu nggak bisa. Mereka yang autism dan lain sebagainya, mereka belum bisa mengikuti AN. Sehingga SLB kita tidak semuanya bisa ikut AN. Tapi di tim kita juga sudah menyiapkan lembar yang mungkin bisa digunakan, namanya lembar evaluasi diri. Di mana di lembar itu kita mempersiapkan teman-teman untuk bisa dimanfaatkan lembar itu, dan itu sudah terintegrasi dengan rapor pendidikan ya, untuk dokumennya yang bisa diunduh. Meskipun bukan bagian dan tidak menggantikan rapor. Sudah kita siapkan. Jadi ada di dalam rapor pendidikan, dan itu bisa dimanfaatkan oleh satuan pendidikan luar biasa untuk mereka membuat analisa terkait kondisi satuan pendidikannya. Jadi kalau hal utama mungkin seperti itu. Barangkali mungkin ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, boleh. Sekali lagi ini terbuka ya Bapak dan Ibu. Silakan. Saya lihat di sini banyak banget loh. Nggak perlu resen ya Mas Agung ya, langsung Silakan. aja gitu ya. Ini seingat saya tidak ada mute-nya, tidak di lock. Bapak dan Ibu boleh Boleh, berbagi. izin Pak Agung. Boleh. Mas Agung, Ya. izin. Erta boleh. Boleh ini, tapi mantap gantian nih, ya. silakan. Gantian ya. Satu-satu. Ya, Boleh. Pengen tahu dong kalau tim keempat. Siapa dulu nih? Erta boleh. Oh, boleh Bu Mbak Herta, Siap, silakan Mbak Bu Herta. Mas Agung, Mas Rifki boleh tahu dong berbagi ke kita. Ini kan Boleh. saya belum melihat nih tugas rincian dari tim keempat, karena kan kita bisa berbagi nih. Apa aja kira-kira progresnya? Seperti Oke. itu. Apa saja yang prioritas dari tim keempat, kemudian apa progres yang sudah dilakukan gitu. Oke. Jadi yang di tim keempat ya, baik. Tim keempat. Ada lagi Kak Herta? Itu aja. Itu dulu. Oke, baik. Oke. Di tim keempat Bapak dan Ibu, oke, kita ada di tim kerja 4 di Direktorat PMPK itu terkait dengan data dan penjaminan mutu ya. Tadi disampaikan Mbak Herta, apa sih sebenarnya program? Kalau kita bicara programnya, sebenarnya kenapa saya tadi tidak sampaikan di awal? Karena sebenarnya saya rasa kalau program cukup, sebenarnya di kita masing-masing sudah terbagi ya. Kita di SK kan sudah terbagi, kita sudah sama-sama sepakati. Di tim kerja 4 itu menangani terkait satu untuk uji kesetaraan, kedua asesmen nasional, ketiga perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan, dan juga perencanaan berbasis data pemerintah daerah. Ini hal utama terkait yang kita lakukan yang ada di
apa namanya di paparan yang sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur dan juga Kasubag TU, itu hal yang utama yang kita kerjakan Pak Erta. Tapi turunan dari itu ada cukup banyak sebenarnya. Jadi kita kebetulan juga apa namanya untuk pendataan dan lain sebagainya, khususnya pendataan yang berkaitan dengan baik itu untuk UK dan juga asesmen ya. Termasuk bagaimana kita meramu juga di 04A, di PDM-nya, kita juga mendapat amanah baru dari pimpinan untuk menyampaikan ini, bagaimana kita menjadikan transformasi satuan pendidikan. Ini yang terbaru, yang nantinya ini juga merupakan hasil dari bagaimana kita mengolah seluruh sumber daya data yang kita miliki dalam rangka perbaikan satuan pendidikan. Seperti itu, Mbak Herta. Ini ada yang oke, ada lagi, Sampai silakan. berapa Oke, ada Kak banyak nih Lia sama Bu progresnya? Tita nih, Gimana, silakan. Mbak? Jawab Mas Agung. Gimana, Mbak? Oh, progresnya belum terjawab, Mas Agung. Nah, Progres untuk apa ini? progres programnya tadi lah. Wah, programnya. Wah, aduh ini tanya uang apa tanya apa ini? Oke, Bukan, progres. tadi kan itu apa kan udah dijelasin tuh Oke. ini. Kalau progres saat ini sedang berjalan paling banyak uji kesetaraan, Mbak. Karena uji kesetaraan akan kita lakukan nanti di tanggal 20 Mei ya. Untuk hal yang lain saat ini masih pembahasan internal. Jadi kalau hal yang lain masih pembahasan internal, uji kesetaraan akan diselenggarakan sesuai pos 10 Mei yang pertama. Nah, itu sih. Yang utama itu sih. Begitu. Kalau untuk progres, saya pikir kalau untuk progres yang detail, untuk progres detail serapan dan sebagainya mungkin tidak kami sampaikan di sini ya. Kayak gitu sih. Oke. Atau mungkin Mas Agung yang dimaksud Mbak Erta, progres dari yang sudah kita lakukan, itu kaitannya dengan sekolah yang dicita-citakan itu seperti apa? Mungkin maksudnya seperti Iya, itu. Oh, maksudnya. oke. Oke. Nah, ini oke. Jadi kalau progres dari yang ini, betul, dari progres dari yang ini itulah yang sebenarnya kami juga ingin berbagi atau kami ingin mendapatkan feedback dari Bapak dan Ibu. Kenapa? Satu, kalau kita bicara sekolah yang kita cita-citakan ini, masing-masing dari kita biasanya sudah melakukan. Di sini pun di ruangan ini ada dari tim ke 1 sampai tim ke 5, masing-masing memegang peranan masing-masing. Ini suatu hal yang ingin kami kolaborasikan bagaimana kita bisa mendukung dan menciptakan sekolah yang berkualitas, satuan pendidikan yang kita cita-citakan ini. Nah, ini yang sebenarnya ingin kami gali juga, makanya kami membuka ide itu, monggo kami sebenarnya lebih fokus ke sini, mari kita berbagi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk kita mendukung terkait sekolah yang kita cita-citakan ini. Seperti apa bentuknya, siapa yang akan melakukan, dan bagaimana kolaborasinya. Sebenarnya kami ingin mengajaknya ke situ. Oke, ini ada lagi yang resen ini, udah dua ini. Saya suka kalau banyak yang ngobrol gini. Karena forum itu harus begini. Begitu. Iya. Silakan, Mbak. Baik. Ini ada Kak Lia sama Bu Tita. Boleh. Siapa Nggak apa-apa, Bu duluan Tita nih? dulu aja. Bu Tita dulu Bu aja. Tita dulu aja. Baik, Oh, silakan Bu ngalah, Tita. Mbak Lianya ngalah nih. Oke, Ibu Tita. Sama-sama Silakan di Ibu tim Tita, apa satu. Silakan Bu kabar? Tita. Terima kasih. Apa suara saya terdengar? Suara terdengar, Bu. Sudah Terdengar, terdengar Bu. jelas, Ibu. Terima kasih. Mbak Karista, maaf ya saya duluan nih. Ya, yang pertama, saya sepakat ya dengan Pak Agung tadi dengan skema tadi bahwa di dalam implementasi pembinaan atau apapun namanya kita tidak lagi parsial. Dan itu memang yang yang saat ini mungkin satuan pendidikan itu menunggu gitu kayak. Nah, kemudian dari sisi 4 indikator bahwa sekolah yang dicita-citakan, saya rasa itu sudah sangat memayungi ya. Apakah itu di SLB, apakah itu di kesetaraan dan sebagainya. Saya rasa tinggal bagaimana komponen-komponen tersebut bisa diimplementasikan sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Karena kan indikator implementasi tidak akan sama, tidak bisa disamakan maksudnya gitu. Tetapi sesuai dengan karakter satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini juga sesuatu hal yang menurut saya sih lebih baik. Nah, lalu kemudian Pak Agung mohon izin ini jangan sampai bosen ya berkaitan dengan salah satu faktor dari salah satu komponen dari raport pendidikan kan memang asesmen nasional ya. Nah, ketika kita bicara secara parsial mungkin memang tidak begitu terdengar prinsip apa yang kita sampaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana
melalui pintu PMPK ini yang tadi merupakan gabungan dari apa namanya, kesatuan dari Timker ini untuk memberikan peluang mengikuti asesmen ini untuk disabilitas netra. Karena mohon untuk dipahamkan kepada pusat asesmen pendidikan bahwa ketika dia disabilitas sensoris netra, bukan berarti dia tidak melek teknologi ya. Artinya bahwa mereka pun punya peluang dan bahkan banyak yang memanfaatkan fungsi-fungsi digital. Jadi paling tidak kita memberikan kesempatan kepada mereka yang mampu melakukannya. Karena catatan ya, semuanya juga kalau tanpa hambatan intelektual, saya rasa bisa kita bina, kita bimbing untuk bisa mengikuti apapun yang Mendikbud lakukan. Mungkin itu Pak Agung intinya adalah bahwa bagaimana melalui pintu PMPK ini kepada Pusat Asesmen Pendidikan untuk bisa menyesuaikan disabilitas netra di dalam atau sebagai peserta asesmen nasional. Tidak hanya tunarungu. Kita tahu bahwa tunarungu salah satu karakter adalah memang dia miskin bahasa. Memang dia bahasa tidak terstruktur atau kacau dan lain sebagainya. Sehingga untuk memahami makna kalimat itu memang sulit. Nah, maksud saya kalau seandainya diberikan kesempatan kepada netra, barangkali nanti kita ada tiga disabilitas yang diberikan kesempatan untuk mengikuti nasional ya, dan lalu kemudian ini menjadi salah satu keterwakilan dari sekolah luar biasa. Itu mungkin Pak Agung, terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama Ibu Tita. Wah, ini luar biasa. Ini padahal kita belum buka kolomnya, ini sudah dibuka sama Bu Tita gitu ya. Ini sudah ada diskusinya sudah ya. ada insight-nya. Oke. Baik, terima Tapi kasih. memang untuk disabilitas netra di uji kesetaraan juga sudah mulai ya Mas Agung ya. Mungkin kita itu coba yang advokasi mungkin lagi betul, gitu ya. betul itu yang mungkin juga ingin kami sampaikan Bu. Jadi kami mohon izin dari tim keempat kita juga mengawal dari uji kesetaraan meskipun ini tidak eksplisit di SLP. Dengan penyandang disabilitas, kami sudah mencoba untuk kita tahun ini mohon izin kita mulai dari yang kesetaraan karena ada uji kesetaraan yang modelnya tidak sama tapi hampir sama. Secara sistem sama dengan asesmen nasional. Hanya tidak bisa disandingkan ya, tidak bisa disamakan. Uji kesetaraan tidak sama dengan asesmen nasional, itu yang sering kami sampaikan. Tapi di sistem ini, mohon izin Bu, kami kemarin sudah komunikasi dengan teman-teman Pusmendik, dan tahun ini di Pusmendik untuk uji kesetaraan bisa diikuti oleh teman-teman dengan disabilitas sensorik netra. Jadi untuk beberapa, kami ini sedang memantau untuk pergerakan apakah peserta didik netra yang ada di kesetaraan ini ada yang ikut. Kalau ada yang ikut itu mungkin menjadi target utama kami untuk pendampingan dan lain sebagainya. Tapi secara sistem kita sudah siapkan untuk uji kesetaraan dulu nih Bu. Nah, harapannya dengan sistem ini nanti di assessment itu nanti bisa butuh proses dan ini tidak bisa hanya dari tim keempat nih. Nah, kami juga nantinya akan minta tolong di teman-teman inovasi bagaimana dengan pengukuran literasi numerasi untuk mungkin penyandang tunanetra itu seperti apa? Penyandang disabilitas netra itu seperti apa? Untuk literasi numerasinya pengukurannya. Apakah ada hal-hal tertentu yang mungkin kita tidak menurunkan standarnya, tapi kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Kami perlu kolaborasi ini, kami perlu bentuk ini. Nanti kita perlu bantuan juga dari teman-teman. Makanya saya bilang tadi, ini tidak bisa nih kita kerjakan sendiri-sendiri nih. Kerjanya kita harus berkolaborasi nih. Tadi sudah disampaikan Bu Tita, Pak. Ini oke. Kita siapkan secara sistem pendataan dan lain sebagainya untuk bisa kita coba manfaatkan. Tetapi bagaimana dengan standarnya? Apakah ini bisa secara standar kita tidak menurunkan grade mereka, tetapi kita merubah bentuknya agar bisa diakses oleh teman-teman disabilitas netra. Ini yang untuk UK saat ini sudah kami coba Ibu, jadi kami sudah memulai di UK, insya Allah nanti tanggal 20, yang teman-teman untuk disabilitas netra, yang di kesetaraan, mohon izin hanya yang di kesetaraan dan di kelas akhir, jika itu ada nanti akan kita jadikan prioritas untuk kita dampingi dan untuk kemarin uji coba sistemnya sudah ya, uji coba secara sistem sudah, tapi untuk real kepesertaan masih akan insya Allah nanti paling cepat tanggal 20 Mas Rifki ya, tanggal 19 apa namanya Mei nanti untuk pelaksanaan uji kesetaraan. Seperti itu Ibu Tita nih. Nanti ini sebenarnya gini, nanti kita juga perlu nih Bu dengan teman-teman karena bagaimana dengan
pengukuran ya. apa namanya? Betul Bu. Kita kan yang mungkin sering berhubungan dengan PSKP, dengan BSK, kan dari sana. Nah, kita harus berkolaborasi nih. Tim keempat kita siapkan pendataannya, sistem dan lain sebagainya. Yang teman-teman inovasi siapkan untuk standar dan lain sebagainya gitu kan. Nanti minta Ya. publikasi. Nah, ini kan bentuk kolaborasi yang kita harapkan nih sebenarnya nih. Gitu. Ini Mbak Lia. Gitu Bu Tita. Mbak Lia udah senyum-senyum nih. Wah, ada Pak Hari tambah. Oke. Ada Nanti Pak kayaknya Hari sampai juga. sore. Ini Nggak kayaknya apa-apa, bestarinya Pak, sampai sore. Pak Hari dulu aja, nggak apa-apa. Silahkan Pak Hari. Mbak, Oh Mbak, gitu Lia- ya. Mbak Lia kayaknya mau nutup doang, Mbak Lia. Enggak, ini ya mengingatkan aja sih waktunya, Oh, Kakak. Mbak siap. Lia nggak Oh, berani baik, sama baik. Pak Hari itu. Oke, silakan Makasih, Mas Hari. makasih, Siap. makasih Mas Agung dan teman-teman semua. Saya hanya ingin bertanya aja dalam rangka apa namanya uji kualitas pendidikan kesetaraan ya, seperti tadi sudah diujikan dalam bentuk materi apa segala macam. Yang ingin saya tanyakan itu sudah dari dulu sebenarnya menjadi apa namanya pemikiran buat saya, dan Mas Rifki juga udah pernah saya utarakan ke Mas Rifki. Apakah pendidikan kesetaraan untuk mengetahui kualitas mutu dan keberlangsungan peserta didik, apakah apa namanya kita sudah mulai melihat uji kohort apa namanya analisa kohort untuk ujian kesetaraan gitu loh. Oke. Itu aja. Terima kasih Mas Agung, Mas Rifki. Oke. Terima kasih kasih, Pak Mas Hari. Hari. Oke. Ya, betul Mas Hari. Jadi kalau untuk pengukurannya memang satu pengukuran terkait dengan saat kita bicara satuan pendidikannya, kita mau mengukur dengan menggunakan data yang kita punya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, kita seringkali mendengar rapor pendidikan ya. Tapi saya juga ingin sampaikan, rapor pendidikan itu bukan data satu-satunya. Jadi rapor pendidikan bukan data satu-satunya, tapi rapor pendidikan menjadi data utama. Ya, jadi data utama. Nah, kenapa? Karena rapor pendidikan kita ambil datanya dari seluruh satuan pendidikan kita, mulai dari peserta didik, pendidiknya, juga gurunya, juga kepala sekolahnya. Nah, dari analisa-analisa ini, dari harapan ini, inilah yang diolah. Kenapa muncul? Kita memang, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya, kita apalagi yang bergerak di pendidikan dari dulu dan lain sebagainya, kita sama-sama tahu bagaimana terkait dengan quality ini seperti apa sih. Sebenarnya kita di mimpi kita sebenarnya agak ada gambaran gitu ya. Cuma kadang kita nuliskannya yang susah gitu ya. Nah, kemarin kita coba untuk brainstorming dan seperti ini dari teman-teman kita berkolaborasi dengan baik itu SKM, kemudian Pak Dir dan lain sebagainya. Titik di sinilah hal umum yang mungkin nanti tinggal kita bagaimana kita mengeksplisitkan, mendefinisikan ini ke masing-masing satuan pendidikan. Sebenarnya seperti itu sih Mas Hari. Mungkin Mas Rifki ada yang ingin ditambahkan, silakan. Yang saya maksud begini Pak Mas Agung, Gimana, saya Mas? maksud. Jadi berapa sih kita bisa tahu ya jenjang bahwa dari 100 misalnya 100 orang yang masuk ke paket A, dari 100 orang itu berapa yang menyelesaikan sampai ke paket C. Jadi misalnya dari 100 orang itu hanya 20 orang yang sampai ke paket C, lulus. Nah, 80-nya itu kemana dan kenapa? Itu loh maksud saya. Jenjang-jenjang itu saya bawa pendidikan kesetaraan itu memang tingkat keberlangsungannya berapa persen gitu. Itu yang saya maksud. Oke. Maksudnya ini analisa datanya ya. Saya jadi lupa ini. Tadi saya ditanya Mbak Erta, tadi ada yang kelupaan PD14, lupa loh. Nggak ada yang protes ya. Analisa data, betul. Itu menjadi bagian dari analisa data, Mas. Jadi analisa data yang kita lakukan terkait dengan setiap itu kan posisi kondisi satuan pendidikan saat ini. Kita juga sedang mengumpulkan data-data juga. Saat ini juga teman-teman PD14 juga melakukan itu terkait datanya. Bagaimana sih? Termasuk juga saat kita berbicara kebijakan yang kita berikan yang mungkin eksplisit hanya dari kita. Karena posisinya di tingkat kita kemarin juga berbagi dengan Pemda tingkat kelulusan dan lain sebagainya itu Mas Rifki ya. Bagaimana jumlah peserta didik ini bisa kita lihat seperti apa keberlangsungannya. Karena tujuan kita pendidikan yang kayak tadi satuan pendidikan yang kita cita-citakan mungkin kalau kita berbicaranya adalah kesetaraan bisa jadi adalah kebermanfaatannya di masyarakat itu kan. Lulusan kita nanti juga akan kita ukur seperti apa. Ini yang saat ini sedang dikonsep. Dan ini butuh bantuan Bapak dan Ibu semuanya untuk mengonsep itu gitu kan. Salah satunya. Tapi secara data Mas Hari itu juga menjadi data perhitungan. Kami pun juga menghitung kita coba collecting data. Saya kebetulan untuk collecting data akhir ini kita juga lihat seberapa tingkat kelulusan dan sampai dengan masuknya.
Yang harapan kami itu menjadi data dukung yang memang saat ini mohon izin itu juga menjadi data-data dukung yang juga sedang diolah juga oleh teman-teman di Badan Akreditasi. Nah, ini bagian dari apa sih? Satuan pendidikan kita ciptakan ini termasuk bukan hanya kondisi sekolahnya, tapi bagaimana outcome yang akan diciptakannya. Betul. Apa yang Mas Makasih, Agung, Mas Agung, makasih. ya, Bang mungkin Rizky, saya mungkin sedikit saja ya sebelum ini sudah diingatkan oleh Kak Lia gitu terkait waktunya. Mungkin saya mau kritisi sedikit karena kita sepertinya butuh ruang diskusi yang lebih daripada Bestari untuk kolaborasinya gitu ya. Karena ada hal yang mengganjal terutama saya dan mungkin Pak Hari juga mungkin Bu Herta gitu kaitannya dengan angka dan data. Nah, kalau kalau dari konteks sekolah yang kita cita-citakan ini pada pendidikan kesetaraan mungkin maksudnya Pak Hari kan dari paket A sampai paket C-nya, tapi kalau dikontekstualisasikan dengan pendidikan masyarakat, ini ada pertanyaan dari sponsor. Ini mungkin pertanyaannya cukup cukup menggelitik buat saya gitu ya. Sebenarnya wajib belajar atau sekolah ini kebutuhannya siapa sih gitu? Karena kalau kita bicara kebutuhan, karena kan Mas Menteri selalu bilang pembelajaran berpusat pada murid. Kalau dari dulu pendidikan masyarakat itu udah berpusat pada masyarakat seperti itu. Pendidik reflektif dari dulu pendidik di Dikma itu sudah reflektif terhadap identifikasi kebutuhan masyarakat gitu ya. Iklim sekolah yang aman. Dari dulu kesetaraan itu sudah melibatkan seluruh stakeholder gitu, bahkan kepala desa dan seluruh lingkungannya. Hanya saja konteks satuan pendidikannya balik lagi ketika paket A dia sudah berdaya karena tadi Mas Agung bilang kalau untuk SD, SMP, SMA tujuannya untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk SLB adalah kemandirian dan berdikari. SMK adalah kebekerjaan. Kalau kesetaraan itu lebih kepada keberdayaan. Jadi ketika seseorang lulus paket A, dia sudah berdaya, merasa taraf hidupnya meningkat, dia masih perlu nggak kira-kira melanjutkan ke SKB paket B gitu misalkan atau ke SMP. Nah, ini yang perlu kontekstualisasi itu. Jadi, ini karena waktunya terbatas, Bapak Ibu, kita kayaknya perlu perlu ruang diskusi yang lebih lama, lebih luas lagi. Iya, Kalau perlu betul. nanti Bener banget, Kak kita Rizky. kita buat rakor Mas Agung ya, rakornya untuk internal PMPK saja gitu. Boleh. Setuju, Jadi setuju. yang Tinggal usul ke 3 Pak hari, Direktur, 4 kan ada Pak Direktur nih, ya kan. Kita perlu betul, loh sharing seperti ini. Makanya kenapa betul, betul. di kali ini mungkin kami ngajaknya diskusi gitu ya, karena harapan kami juga mendapat feedback yang mungkin ada hal-hal yang bisa kita jadikan masukan. Seperti itu. Dan Betul. mohon izin Betul. tadi sampaikan Mas Rifki, di saat ini mohon izin ya, kami tidak membuat kuis. Jadi kami terkait dengan keaktifan Bapak dan Ibu semuanya, kita diskusi nanti Mas Rifki yang menentukan bukan saya, ya kan? Seperti apa? Karena ini juga menjadi di hari ini kami memang tidak sengaja tidak ada kuis. Silakan Mas, saya kembalikan ke Mas Rifki nih. Baik, ini ya Allah ada Pak Muklis juga yang resen gitu. Saya gimana Mas Agung? Ya, ini Ini Pak ini Muklis juga jamnya juga mau resen, masuk Mas duhur Agung. ini sepertinya. Udah Ya, disemprit ini Balia sudah ini ajan kita. di musola belakang. Ya, jadi betul Bapak Ibu mohon maaf sekali ini waktunya yang memang membatasi dan memang tidak ada kuis untuk kegiatan Bestari kali ini karena kalau ada kuis saya orang dalam nanti saya lagi yang menang, nggak boleh. Jadi nanti dari apa bentuk rewardingnya nanti kita ambil partisipan yang berdiskusi gitu ya. Nanti yang dari partisipan aktif kita nanti akan kita rekomendasikan untuk rewardingnya seperti itu. Barangkali untuk Pak Hari, Pak Muklis, mohon maaf sekali. Bukan bermaksud tidak sopan gitu, tapi memang waktu jua yang memisahkan kita. Barangkali nanti kita bisa diskusi lebih lama gitu ya, kalau ada rakornya internal PMPK gitu. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Saya Mas Agung, mohon maaf sekali apabila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan atau ada kesilapan dan kesalahan. Saya akhiri untuk kembali ke MC ya, Pak Maulani. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sharing session yang dipimpin oleh Pak Agung dan Rifki itu begitu panjang dan lebar. Bukan karena waktu yang tidak sempat, waktu yang nggak begitu panjang, maka kita meningkat ke acara yang ke-6 yaitu mari kita yel-yel JPMBK. Nanti kita saya sebutkan nanti 2 kali. PMPK siap,
PMPK siap. PMPK solutif, inisiatif, apresiatif, pembelajaran. Pembelajar ya Pak ya, Pembelajaran. bukan pembelajaran. Pembelajar, iya, Pembelajar, pembelajar. iya. Saya mohon maaf, saya yang salah. Nah, saya selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri saja. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim keempat. Yel-yelnya jadi nggak ini? Solutif. Belum ya? Kan belum yel-yel. Yel-nya mana yel-yelnya? Katanya yel-yel ini. Ya, Yel-yel ya. pula. Akan PMPK dipimpin oleh Pak Aswin. ya. PMPK Siap. PMPK Siap. PMPK Solutif, inisiatif, pembelajar. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Siap meraih Sampai rezeki ketemu di rakor PMPK. internal PMPK. Siap. Terima kasih. Terima kasih tim keempat. Yuk, Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya ya. yuk. Terima kasih. Silakan barangkali ada pengumuman boleh Kakak Lia. Sudah tidak ada pengumuman lagi, paling nanti akan ada acara bestari lagi di tanggal 5 Mei. Kalau tidak salah ya, akan oleh tim Ker 5. 5 Mei libur kayaknya. Ya Bu Niken udah siap kok itu. Ya pokoknya bulan Mei deh. Libur apa 5 Mei? Oh 5 hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. 6. Oh 6. Lia kangen kali sama anak-anak nih. Kayaknya gitu. Mana sih? Ya, makasih semua teman-teman. Keren. Terima kasih. Terima kasih. Ya, betul tanggal 6. Baik, terima kasih. Izin and all semuanya ya. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih.